Teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilakan Pak Stefanus. Mungkin juga ada sekilas tentang apa itu bisa, Pak, termasuk peluang-peluang untuk Anda sekalian, teman-teman sekalian. Ada mungkin yang mau study tour atau belajar apa di Singapura, karena udah puluhan tahun di Singapura, bisa barangkali juga disampaikan, Pak, peluang-peluang untuk teman-teman. Dengan ini waktu saya persilahkan ke Pak Stefanus dengan segala hormat. Silahkan Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Ulum. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam diaspora. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih diundang oleh Pak Ulum. Mungkin mohon izin Pak, mau share screen dari host bisa bantu. Ya, siap. Oke Pak, saya jadikan host. Eh, sebelum eh, Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman di Ciputra di Makassar ya. Senang Ya, sekali nih teman-teman dari mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, semangat-semangat ya. Saya izin untuk share screen ya. Jadi eh, pada pagi hari ini saya diminta untuk cerita tentang menjelajahi peluang bisnis ke Singapura ya. Jadi sebenarnya Singapura ini bukan tujuan Bapak Ibu, teman-teman ya. Saya manggilnya teman-teman biar kelihatan lebih mudah. ya. Singapura ini adalah pintu gerbang ya. Jadi kalau masuk ke Singapura bisa, nanti bisa ke berbagai negara. Sekilas tentang bisa saya akan paparkan dalam slide berikutnya. Sebelumnya saya ingin kenalkan dulu, saya dari kota Bandung, tahun 97 sampai 2008 ini sebagai guru dan sebagai dosen ya di berbagai sekolah di kota Bandung. Lalu tahun 2008 sampai sekarang ya hampir 20 tahun lah yang tadi kata Pak Ulum sudah berkecimpung di entrepreneurship dari berbagai latar belakang. Nanti bisa lihat di websitenya di sini. Nanti saya akan cerita apa itu bisa. Lalu sebelumnya saya ingin kasih gambaran sedikit. Tadi udah saya katakan sekilas bahwa Singapura ini kalau kita bicara tentang menjelajahi Singapura sebagai negara kecil, ekonominya juga nggak terlalu sebesar Indonesia ya, tanahnya sebesar Indonesia, tapi ekonominya cukup cukup ini ya, komplit ya semua mulai dari eh, labor force and employment-nya semuanya udah ada di sini. Terus juga GDP-nya banyak juga tadi ada saya lihat ada salah satu diaspora Indonesia yang sekarang balik ke Indonesia yang membantu dari Singapura Indonesia banyak juga. Cuman memang di sini itu ekonominya berkembang pesat ya sebagai negara kecil, terutama 50 tahun terakhir sejak almarhum Lee Kuan Yew mendirikan Singapura ya, melepaskan diri dari Malaysia. Jadi 50 tahun lalu sama dengan Indonesia mungkin, tapi sekarang Singapura berkembang pesat. Tapi jangan khawatir, teman-teman Ciputra ini yang dari Makassar nanti bisa menjadi penerus. Kalau ingat Ciputra, saya ingat dulu pernah diundang ke Universitas Ciputra di Surabaya ya, tapi belum pernah nanti ke Makassar Pak. Belum, nanti mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir ke Makassar. Nah, saya akan lebih spesifik untuk apa yang kami kerjakan ya dari bisa tahun 97 sampai 2008 waktu di Kota Bandung sebagai guru dan sebagai dosen itu saya banyak bantu dari sekolah-sekolah di Kota Bandung. Lalu pindah ke Singapura 2008 sampai sekarang itu banyak berkecimpung di bidang jasa ya. Jadi jasa membuat bikin event-event kecil sampai bisa networking dan 2020 itu kami membantu UKM. Nah, ini berkaitan dengan UKM. Nanti kalau teman-teman lihat kami tergerak untuk membantu khususnya di bidang makanan ringan. Jadi ini problemnya yang ada di Singapura setelah kami amati biaya hidup tinggi, legalnya mahal, banyak juga permanent resident Indonesia selama 5 tahun terakhir ini banyak yang pulang ke Indonesia karena nggak karena biaya hidupnya semakin tinggi Pak Ulum.
sama teman-teman. Jadi banyak yang menawarkan jasa-jasa dari Singapura. Itu kalau misalnya nggak tinggal di Singapurnya bertahan lama, itu biasanya nggak tahan karena harus balik ke Indonesia kebanyakan. Nah, ini juga salah satu kendala bagaimana UKM Indonesia kalau mau masuk ke pasar luar itu harus memikirkan banyak hal ya. Jadi karena biaya rentalnya mahal, biaya listing fee-nya mahal. Jadi harus dipikirkan secara strategik gitu. Jangan hanya sekedar ya bisa bisa tinggal di luar, dan itu susah gitu untuk bertahan. Ini salah satunya adalah elemen-elemen di mana UMKM Indonesia kalau mau masuk ke pasar luar itu cukup berat, terutama dalam hal ini. Tapi jangan khawatir bahwa Indonesia ini kan sebagai negara yang popularitas anak-anak mudanya banyak gitu, terutama dari Ciputra ini, yang tadi udah dibilang lebih banyak untuk sekarang lebih ke praktikalnya. Kalau lihat praktikal kita tinggal lihat aja dari solusi yang ada. Solusi yang ada ya paling tidak adalah kita punya manpower yang banyak, jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa uh, urunan lah kalau bahasa dari Kota Bandung ya. Jadi Jawa Barat tuh gotong royong gitu ya. Jadi kita bisa bikin uh, kolaborasi dengan teman-teman dari berbagai tempat. Nanti saya akan cerita apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satunya adalah bisa join eksibisi, karena di Singapura itu hampir setiap minggu, Pak, ada banyak exhibition, ada banyak kegiatan internasional. Jadi itu yang membuat kenapa Singapura ini menjadi strategis gitu, karena dia beli barang dari Indonesia, jual ke Amerika, beli barang dari Amerika, jual ke China sebagai hub gitu. Karena perputaran internasional company hampir semua negara punya perwakilan yang ada di Singapura. Nah, kalau kebetulan saya ingin memberi sebagai case study buat teman-teman mahasiswa bahwa untuk ekspor impor di Singapura itu mereka sangat lumayan banyak ya. Cuman sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir sangat ketat ya. Jadi teman-teman, ini sebagai salah satu masukan khususnya untuk barang-barang ekspor impor di Indonesia ini yang masuk ke Singapura sekarang importnya semakin semakin harus ketat ya, terutama regulasinya. Ini salah satu company di fine $20.000 gara-gara illegal import, dan itu bisa kena juga ke bukan cuma ke company-nya, bisa juga nanti ke direkturnya gitu. Makanya untuk saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang buka kantor di sini sangat-sangat memperhatikan masalah regulasi ini. Sebagai contoh lain ya, freight forwarding kena fine 17.500 untuk ilegal 350 kilogram itu kirim makanan laut daging tapi tidak comply ya. Ini salah satunya juga contohnya. Nah, ini juga salah satu hal di mana membuat kita mempunyai peluang. Nah, ya, karena Indonesia sekarang, Singapura sekarang explore ya, recognizing more halal certified product, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang populasi masyarakat muslimnya besar, ya itu banyak juga bisa menjadi, kan salah satu caranya lewat Singapura untuk menjadi hub. Ini salah satu menteri Singapura, Mas Agus Zulkifli, mengatakan itu. Jadi exploring ya, recognizing more halal certified. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu kepada para mahasiswa yang punya rencana untuk ekspor atau udah punya produk atau sudah ada pengalaman ekspor. Nah, ini mungkin sebagai teknis saja ya. Dan ini nanti bisa diterapkan di berbagai jenis bidang usaha. Kalau saya kasih contoh yang ada dari makanan ringan ya, karena kebetulan 4 tahun terakhir saya dengan beberapa partner itu bikin perusahaan anak perusahaan untuk khusus ekspor impor. Tapi jadi kalau core bisnis kita tetap di bidang jasa, Pak Ulum. Jadi kita core bisnisnya tetap di event sama di konsultan. 4 tahun terakhir itu kita bikin anak perusahaan. Nah, ini salah satunya kalau ingin masuk ke pasar luar, teman-teman perlu memperhatikan perizinannya ya, terutama
dari barcode, dari uji nutrisi, dari halal certified atau syarat kemasannya seperti apa. Terus juga untuk eceran seperti apa ini contohnya udah ada. Nanti bahannya akan bisa di-share habis ini. Nah, ini juga contoh lain bagaimana kita ingin supaya pemrosesan untuk pengirimannya itu dari Indonesia sudah disiapkan. Jadi begitu sampai sini tinggal tinggal ambil lewat kargo, masukin ke forklift, masuk ke supermarket, langsung dijual gitu. Jadi jangan kita masuk ke Singapura harus di packaging lagi dan sebagainya. Kalau UMKM terlalu berat, Pak Ulum sama teman-teman. Kita bicara UMKM ya. Kalau kita bicaranya perusahaan-perusahaan gede kayak yang sudah terkenal ya mereka tidak perlu kita gitu. Tapi kalau kita bicara UMKM, gotong royongnya itu kayak begini. Ini sebagai contoh. Nah ini juga salah satu yang kita lakukan. Kita ada 2 gudang, satu di Pandanloop, satu di Changi. Jadi kita sejak 4 tahun terakhir ya membantu UKM. Tapi memang sekarang udah mau akhir tahun Pak Ulum dan teman-teman. Jadi sekarang udah agak sedikit slow. Akan lebih banyak ke event. Dan ini beberapa contoh yang pernah kita lakukan beberapa kali dengan cara gotong royong itu. Jadi misalnya daerahnya di mana, di Jakarta atau di Makassar ya, kumpulin semua UMKM di Makassar. Nanti kerjasama tadi udah sempat disinggung misalnya kolaborasi dengan bank atau dengan pendanaan. Jadi kita bisa membantu gitu UMKM-nya punya produk, bank punya uang, kita sebagai entrepreneur juga bisa menjadi agregator dan distributor. Dan ini yang penting. Terus bicara tentang menjelajahi pasar Singapura. Nah, salah satu yang teman-teman Ciputra di Makassar yang perlu memperhatikan adalah jangan hanya memikirkan untuk offline, tapi juga harus ada online-nya. Nah, ini strateginya salah satunya kita sebut O2O ya, online to offline. Ada teman-teman UMKM yang sangat rajin di online, tapi offline-nya nggak ada. Nah, itu juga susah. Terus rajin di offline, tapi online-nya juga kurang. Jadi sekarang itu zamannya harus ada dua, harus ada offline dan online gitu. Dan ini yang kita lakukan Pak Ulum dan teman-teman Ciputra di Makassar. Kita melakukan online maupun offline marketing seperti ini. Bisa lihat misalnya kita ada bazar atau ada pop-up store. Kita juga rajin ketemu dengan masyarakat yang ada di Singapura, baik masyarakat di komunitas maupun di mana di masyarakat bisnis. Ini juga contoh lain yang pernah kita lakukan, nanti bisa cek juga di websitenya. Kita ada bisa shop.sc.com, bisa juga, kita juga ada Shopee juga. Ini masih jalan sampai sekarang, walaupun volumenya tidak banyak ya. Ini tidak banyak, tapi paling tidak kita sudah membantu dengan apa yang kita lakukan, karena kita juga keterbatasan manpower di Singapura. Nah ini beberapa produk-produk UMKM yang pernah kita bawa dari dulu. Dari sejak 4 tahun lalu ini banyak juga. Tetapi masalah utamanya adalah harus ada local partner di Singapura, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kolaborasi dengan misalnya konsultan atau apa yang ada di Indonesia, tapi kalau mereka tinggalnya di Indonesia agak susah, teman-teman. Karena apa? Karena mereka nggak tinggal di Singapura, atau nggak tinggal di Hong Kong, atau nggak tinggal di Taiwan, atau nggak tinggal di Amerika, atau nggak tinggal di Australia. Jadi diasporanya itu jangan cari yang tinggalnya di Indonesia, harus cari yang ada di negara itu. Karena kalau nggak nanti gimana untuk eksekusinya? Karena perputarannya kan sangat cepat gitu. Dan ini yang kita lakukan, Pak Ulum, sama teman-teman sejak 2009 sampai sekarang. Kita nanti teman-teman kalau mau join boleh ke meetup.com/bisa kita. Itu bisa lihat kegiatan-kegiatan kita dan itu gratis. Itu bisa dilakukan bisnis apa namanya komunikasi langsung dengan para UMKM juga yang ada di Singapura. Jadi definisi UMKM di Singapura sama di Indonesia agak beda ya. Kalau di Singapura
small medium enterprise itu di bawah 200 juta dolar. Itu masih termasuk small medium enterprise. Kalau di Indonesia UMKM itu ada beberapa kategori ya. Mulai dari bawah 5 juta, di bawah 50 juta, di bawah 500 juta, dan di bawah 5 miliar. Itu termasuk UMKM. Tapi kalau di Singapura di bawah 200 juta. Jadi jangan heran kalau ketemu antara orang Indonesia dan orang Singapura, kebanyakan di Singapura akan menjual jasa gitu Pak Ulum dan teman-teman. Mulai dari asuransi, properti, education, medical, maupun sampai ke jasa-jasa lainnya. Karena negaranya kecil, manpowernya sedikit, jadi ini yang kita lakukan. Kita lakukan namanya business matching, kita bikin pertemuan-pertemuan rutin dengan orang perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Ini bisa dilihat sendiri gratis dan bisa ikut. Yang kedua, selain dengan business trip, networking, kita juga bisa melakukan pop-up store. Ini beberapa contoh pop-up store dari Indonesia yang kita bikin, misalnya di Orchard atau di Tiong Baru atau di Jurong atau di Punggol. Kita bikin acara seminggu atau 3 hari atau sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Juga selain itu juga ada yang namanya showcase ya. Nanti kalau tadi Pak Ulum, saya ada 2 event di akhir penghujung November dan Desember tahun ini. Yang pertama, saya organize event tahunan namanya Indonesia Agritech dan Tourism Insight. Ini setiap tahun di Singapura. Dan juga kita membantu salah satu agensi dari Kota Kinabalu ya, dari Sabah. Jadi mereka ada turnamen golf, kita bantu untuk promosi. Jadi Singapura ini sebagai negara hub bukan hanya membantu dari Indonesia doang, tapi kita juga bisa membantu dari berbagai negara tetangga kita kayak Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, Hong Kong, Laos, banyak sekali. Jadi irisannya itu jangan hanya kalau teman-teman di Ciputra nanti berpikir, oh saya besar hanya di Makassar doang. Jangan, atau di Jakarta doang, atau di Surabaya aja. Tapi kalau bisa global gitu. Nah, Singapura itu bagus buat experience gitu, untuk koneksi ke luar lewat Singapura. Jadi jangan salah, Singapura ini bukan tujuan, tapi stepping stone. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman produknya atau jasanya bisa masuk ke sini, itu akan banyak. Saya baru 2-3 hari lalu Pak Ulum dan teman-teman nonton bola nobar ya di Singapura antara Indonesia lawan Jepang. Ternyata kalah 4-0 Indonesia. Terus juga nobar antara Indonesia lawan Arab Saudi dengan teman-teman diaspora, itu Indonesia menang 2-0. Saya ketemu satu anak muda dari Kota Bandung juga. Dia punya dia kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu ternyata dari Kota Bandung, tapi distributornya ada di Singapura justru. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol, dia jual, saya tanya kenapa lewat Singapura ya, karena dia lebih mudah untuk ekspor importnya, untuk koneksi, cari investor, cari buyer dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh yang kita bisa pikirkan untuk dari Makassar untuk bisa masuk ke pasar luar. Dan ini salah satunya juga di Singapura ini juga kita perlu ada lewat agregator atau distribution channel. Kalau zaman dulu itu carinya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura yang menjadi agregator atau distribution channel. Kalau sekarang UMKM itu bisa juga kolaborasi dengan diaspora-diaspora yang ada di luar gitu. Mereka juga banyak yang membutuhkan atau mencari produk-produk dari Indonesia atau dari berbagai negara menjadi distributor dan agregator. Nah, saya juga di Singapura kolaborasi juga menjadi affiliate dengan global company juga dari US yang baru ekspansi ke Indonesia. Nah, kita juga bisa, ini salah satunya yang saya lagi kembangin juga. Jadi kita belajar bukan hanya membantu UMKM Indonesia untuk ekspor keluar, tapi juga bagaimana global company yang bisa masuk ke berbagai negara lewat online. Nah, ini salah satunya dari Amerika, udah 32 tahun. Kita juga belajar sistemnya, kita belajar koneksinya, namanya shop.com. Dan kita punya toko online sendiri jadinya. Dan ini bisa dilakukan sebagai side income gitu. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa sini ada yang tertarik, bisa coba juga gratis menjadi prefer customer-nya.
bisa nyobain, kalau misalnya bisa jualan dapat cashback. Kalau mau jalankan bisnisnya bisa juga, nanti bisa di explore lebih lanjut. Dan tadi udah sedikit saya singgung ya, di akhir tahun 2024 ini ada 2 event yang kita lagi promosikan. Satu adalah minggu depan, kita ada sekitar 20 startup dari berbagai kota di Indonesia yang datang ke Singapura. Kita bikin acara Indonesia Agritech Startup Tourism Insight di Kedutaan Besar KBRI Singapura. Dan juga ada di Kota Kinabalu, tadi udah diceritain. Dan baru bulan lalu saya ikut leadership school di Jakarta untuk shop.com ya. Dan saya akan coba putarkan sedikit biar nggak bosen ya. Oke. Suaranya belum keluar ya Pak Stefanus. From Indonesia to participate this event. Process, the pitch battle, of course, and also the networking sessions that following the event. So we learned a lot of things, and it's an honor for Raja Teknik Solusi to receive the third place for this prestigious competition. So we're so grateful for this opportunity. Congratulations for making happen for Bisa Indonesia Network and Satu Tanpa. Ya, jadi ini adalah kegiatan tahunan yang kita lakukan sejak 2015. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya. Dan ini adalah juga beberapa event yang kita bawa dari luar. Misalnya dari Singapura kita bawa ke Bandung. Ini contohnya, kita lihat. Sedap. Sedap. I'm from Singapore. He's Andy, I'm from China. and he's a food blogger. Yeah. We will taste 2 different tofu and provided our reaction to it. So let's start. Careful, it's kind of spicy. And the fried one is very crunchy. I think it's a good mix of everything. It's very soft, but it's very crispy on the outside. Very airy as well. It's very light. I mean, the texture of both is same, but this is the crispy outside, and like when you put it, when you put it in the sauce, like you get a kick, such a sharp, nice taste. Let's try the yellow one. A very natural smell, and when you bite it, your teeth just cut it through, without any hindrance. Feels very fresh, so it's nice. It's very clean. This is the water, right? We have spring water. Spring water. This is very light as well. Yeah. It goes very well with or without the sauce. Yeah, but both is good. Very out of 10. 8? 10 out of 10 for me. I agree. It's 10 out of 10. Yeah. 10 out of 10. 10 upon 10. 100 out of 10. Ya, itu anak-anak dari SMU University waktu mampir ke Indonesia, ke Kota Bandung, kita bantu untuk arrange ke salah satu pabrik tahu di Kota Bandung yang tertua gitu. Jadi mereka juga sangat excited gitu. Bagaimana caranya sekolah-sekolah universitas di Singapura itu
bukan hanya belajar, tetapi juga hands on gitu, untuk langsung belajar sama pelaku-pelaku bisnis yang ada di Asia. Karena mereka sadar di Singapura ini kan negara kecil ya, jadi harus belajar gimana caranya untuk menjadi memasarkan produk mereka untuk bukan hanya di Singapura doang, karena ke Singapura doang nggak cukup, pasarnya terlalu kecil, jadi harus berpikir keluar. Ini contohnya. Dan ini adalah salah satu contoh event-event yang kita lakukan di Singapura yang kerjasama dengan Kementerian Kepemudaan di Singapura. Ini sebagai contohnya adalah bagaimana event ini namanya mengintegrasikan antara orang asing dengan orang lokal gitu. Ini contohnya, kita lihat. Whenever I am feeling low, I look around me and I know that's a place that will stay within me. Wherever I may choose to go, I will always recall the city, know every street and shore, sail down the river which brings us life, winding through my Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me. This is where I won't be alone, for this is where I know it's home. When there are troubles to go through, we'll find a way to start anew. There is comfort in the knowledge that hope's about its people too. So we'll build our dreams together, just like we've done before. Just like the river which brings us life, there'll always be Singapore. This is where my this is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me. This is where I won't be alone, but this is where I know it's home. But this is where I know it's home. For this is where I know I'm home. Nah, itu sebagai contoh lain ya. Dan ini buat teman-teman UMKM yang ingin ekspor ke luar lewat Singapura, khususnya di bidang makanan ringan ya. Ini requirement-nya nanti bisa dilihat di sini. Kalau ada yang tertarik bisa kirim requirement-nya. Pertama harus ada BPOM certified, expired date 1 tahun, halal certified, barcode, dan non-meat or non-milk, dan non-honey. Jadi ini bisa kirim katalognya ke sini.
nanti kita coba proses. Mungkin untuk tahun depan ya, karena sekarang udah akhir tahun, jadi udah mulai mau liburan semuanya. Dan ini kantor kami di Singapura, di Fraser Tower. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik bisa mampir, nanti bisa janjian. Jadi sebagai kesimpulan, hari ini, pagi ini saya tidak akan banyak bercerita, karena ini lebih arahnya menjelajah. Tadi kan topiknya dari Pak Ulum adalah menjelajah peluang-peluang bisnis yang ada di Singapura. Saya kasih contohnya doang tadi, itu yang jasa event, konsultasi, makanan ringan, itu sebagai contoh. Tapi mungkin teman-teman Ciputra Makassar akan lebih punya imajinasi lain. Secara sederhana ada 5 hal yang kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mau masuk lewat Singapura. Pertama adalah pemerintah Singapura ini mempunyai planning yang bagus gitu ya. Jadi artinya kalau mereka namanya law enforcement-nya itu jelas gitu. Jadi mereka tidak membeda-bedakan antara ini rasnya ini atau rasnya ini. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi selama 50 tahun terakhir ini mereka cukup konsisten ya. Pasti ada yang kurang lebih ada masalah lah pasti. Tapi secara overall di Singapura karena negara kecil, jadi pemerintahnya misalnya udah katakan A untuk jangka panjang ya, mereka akan lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendirikan perusahaan 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir itu cukup mudah gitu. Dan sangat-sangat menunjang gitu infrastrukturnya, mulai dari pendirian perusahaan sampai pengembangan. Hanya saja setelah 5 tahun terakhir ini itu sangat-sangat due diligence-nya tidak mudah gitu. Jadi kalau mau buka perusahaan di Singapura sekarang bukan hanya kalau dulu bisa dorman ya, artinya Bapak Ibu atau teman-teman ada di Makassar bikin kantor di Singapura, nanti jualan lewat Indonesia gitu. Itu dulu lebih gampang. Tapi kalau sekarang mau buka kantor di sini, pertama harus punya lokalnya, yang kedua harus ada personal bank account-nya minimum ada certain amount ya. Jadi tidak mudah dan due diligence-nya itu super ketat gitu, nggak seperti dulu gitu. Karena sekarang mereka takut ya mencegah hal-hal yang tidak diingin, kayak misalnya tahun lalu ada kasus money laundering di Singapura dari berbagai negara, itu juga membuat pemerintah Singapura sangat ketat regulasi. Nomor 2 tentang pendirian perusahaan. Yang ketiga, banyak yang lewat Singapura karena anak-anaknya gitu. Jadi keluarganya ada di Indonesia, punya pabrik, punya hotel, punya apa, anaknya sekolah di Singapura. Nah, anaknya biasanya anak-anaknya ini nggak mau pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya mereka menetap di sini, mereka bikin holding di sini. Tadi yang saya kasih contoh itu yang dari Kota Bandung buka perusahaan distributor di Singapura, ada juga. Yang keempat adalah dari membuat perusahaan di Singapura itu mereka bikin holding untuk cari investor. Banyak perusahaan-perusahaan startup dari Indonesia yang buka kantornya di Singapura. Kayak minggu depan ini ya saya dengan kawan-kawan bikin acara. Terus saya sempat ketemu dengan Family Capital dari Indonesia yang bikin event di Singapura minggu depan. Ternyata ya raising fund-nya di Singapura salah satunya. Jadi dia invest ke startup-startup di Indonesia, tapi paperwork-nya lewat Singapura. Ya inilah PR buat pemerintah kita ya dari Indonesia. Itu kita nggak bicara tentang pemerintah dulu lah. Karena sekarang saya dengar Pak Ulum di Indonesia lagi pilkada ya, musim-musim pilkada ya, lagi rame katanya. Ya, tanggal 27 ini. Kita nggak pas tanggal 27 kami bikin acara di Singapura ya, di kedutaan. Yang kelima, kenapa banyak perusahaan buka kantor di Singapura? Kelima adalah aksesnya sangat mudah gitu. Dari Changi Airport, kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura lewat Changi itu, ke kota itu sangat smooth gitu. Dan kita masuk dari mulai turun sampai ke keluar itu sangat smooth, dan menurut saya itu salah satu airport yang sangat paling sibuk di dunia gitu. Jadi kalau kita pergi ke sana itu bukan kayak ke airport tapi kayak ke mall gitu ya. Bisa duduk-duduk, bisa nonton bola, bisa nonton film dan sebagainya.
itu menurut saya infrastrukturnya Singapura bagus. Jadi antara satu titik ke titik lain tinggal naik MRT atau public transportation, sangat convenient. Yang keenam adalah Singapura ini karena terbatas ya manpower-nya, jadi mereka lebih mengandalkan human capital, Pak Ulum sama teman-teman di Ciputra ya. Human capital maksudnya gini, kalau kita di Indonesia, saya negara gede gitu, banyak laut, banyak gunung, banyak manpower gitu. Akhirnya berpikirnya lebih ya lebih santai. Kalau di sini tuh waktu itu cepat gitu karena perputarannya itu kan tinggi dan mereka itu kan istilahnya gini, Singapura itu berdiri di negara yang tetangga-tetangganya besar-besar Pak Ulum. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi kalau negara mereka ini nggak punya kapasitas yang bagus dari sejak kecil itu mereka sangat kompetitif gitu dari kecil. Jadi menurut saya itu salah satunya. Kenapa banyak orang-orang Indonesia, orang diaspora Indonesia di Singapura juga ada sekitar 250.000 ya. Jadi teman-teman bisa juga nanti yang keenam kolaborasi dengan diaspora Indonesia yang ada di Singapura gitu. Jadi karena kita tinggal di sini, kita ketemu dengan masyarakat yang ada di sini, kita berbahasa Inggris dengan mereka karena kita cukup lama. Jadi kita tahu low-low-nya juga. Nah, yang terakhir adalah buat teman-teman di Ciputra yang di Makassar, mungkin bisa juga untuk meningkatkan kemampuan untuk menjual personal branding ya Pak Ulum ya. Jadi saya kadang-kadang kalau bikin acara startup di Singapura, ketemu dengan orang Singapura sama orang Indonesia, startup Indonesia bagus-bagus Pak Ulum. Saya begitu presentasi gelagapan, nggak bisa ngejelasin. Sementara startup di Singapura presentasi bagus. Saya tanya, kamu bikinnya di mana? Oh, bikinnya di Batam. Kamu bikinnya di mana? Developernya? Oh, di Jogja. Kamu bikin produksinya di mana? Di Bandung gitu. Jadi sebenarnya ini peluang karena kita ini punya kreativitas, tinggal diasah aja. Mungkin yang presentasinya cari anak-anak mahasiswa yang dari Ciputra ini yang pinter-pinter berbahasa Inggris gitu. Kalau zamannya saya dulu datang ke sini kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya harus berjibaku gitu untuk belajar. Kalau dulu di Indonesia tiap minggu kita belajar bahasa Inggris juga akhirnya nggak pernah dipakai gitu Pak Ulum. Jadi akhirnya begitu sampai sini harus belajar lagi gitu. Nah itu juga mungkin singkatnya itu. Mungkin sampai sini dulu Pak Ulum. Enaknya kita ngobrol tanya jawab lebih enak gitu. Karena kalau secara overall ada 5 tadi. Satu adalah kepastian hukum di Singapura. Kedua, mendirikan usaha itu mudah. Ketiga itu adalah konektivitas. Keempat itu tentang business succession ya. Kayak di Singapura itu banyak perusahaan-perusahaan jasa yang bisa kita kerjasama. Yang kelima itu adalah daya juang gitu, human capital. Itu yang menurut saya universitas-universitas di Indonesia baik para dosen maupun mahasiswa itu bisa memanfaatkan. Karena acara-acara gini itu bersyukur Pak Ulum. Zaman saya nggak ada yang acara-acara beginian gitu. Terima kasih.